Hani si jahat anakki dan lamoro hani si jahati anakki dan romoro hani si jahati mamereng anakku. Ampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan dosa keluarga, ampuni dengan dosa anakku ini Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narja Official selalu berada di dalam lindungannya, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang jujur sejujur-jujurnya. Sahabat BN, perjalanan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang benar-benar sangat mengharukan ini, kunci persoalannya untuk mengungkap kasus ini adalah kejujuran. Apabila kejujuran ada pada pihak-pihak yang menangani kasus ini, maka kasus ini akan tuntas dengan baik. Tetapi apabila kejujuran tidak ada, atau kejujuran dikesampingkan untuk memenuhi kepentingan tertentu, maka kasus ini tidak akan bisa tuntas setuntas-tuntasnya dengan baik, yang bisa membuat rakyat benar-benar percaya kepada institusi Polri khususnya dan pemerintah pada umumnya. Hani si jahat anakki dan lamoro hani si jahati anakki dan romoro hani si jahati mamereng anakku. Ampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan dosa keluarga, ampuni dengan dosa anakku ini Tuhan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, bahwa kasus ini hanya akan bisa terungkap dengan tuntas apabila dilandasi kejujuran dan moral. Karena itu, apapun yang akan dilakukan dalam ini, kuncinya adalah kejujuran. Jujur dalam mengungkap kasus ini, jujur dalam melihat kematian, jujur dalam menyidik, jujur dalam segala hal. Pengelolaan suatu negara kalau tidak dilandasi kepada kejujuran, maka hasilnya akan memunculkan kecurigaan demi kecurigaan yang akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Prinsip kejujuran sangat perlu di dalam penanganan kasus Brigadir J ini. Dan ini mungkin juga ujian bagi kita di negeri ini, bahwa kita harus berjujur-jujur di dalam mengelola negara ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Juga nanti akan diperlukan kejujuran dalam hal ini. Jujur dalam meraih suara, jujur dalam menghitung suara, jujur dalam mengelola negara ini. Kalau ada yang berpendapat bahwa kalau masuk dunia politik tinggalkan kejujuran, tidak ada gunanya lagi itu dipakai. Yang harus dipakai adalah jujur. Kalau masuk dunia politik, jangan ingat hidup akan mati. Kalau masih ingat hidup akan mati, jangan masuk ke dunia politik. Itu tidak benar. Harusnya masuk ke dunia politik untuk mengingat hidup akan mati. Sebab di dunia politik kita akan menjadikan kita pemimpin. Kalau menjadi pemimpin, kita akan dapat mengabdikan diri kepada rakyat. Kalau kita mengabdikan diri kepada rakyat dengan jujur, dengan moral yang tinggi, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Yang Maha Pencipta. Sekarang tampak sekali di awal pemakaman Brigadir J dimakamkan seperti orang biasa saja. Tetapi ketika selesai otopsi kedua,
dimakamkan secara kedinasan. Selesai otopsi pertama, tidak puas, dilakukan otopsi kedua. Ini lagi-lagi menyangkut kejujuran. Kalaulah rakyat percaya dengan otopsi pertama, kalaulah publik percaya dengan otopsi pertama, kalaulah pihak-pihak dari keluarga Joshua percaya pada otopsi pertama, maka tentu tidak akan dilakukan otopsi kedua. Ini pelajaran lagi bagi kita di negeri ini. Menyangkut dunia ekonomi. Bagaimana negeri ini nanti akan sejahtera, ekonominya akan baik kalau kita mengelolanya dengan cara tidak jujur. Karena itu kejujuran sangat penting. Orang jujur adalah orang bermoral baik. Orang jujur adalah orang yang bermental baik. Jadi kalau kita telah jujur dalam segala hal, maka program revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di awal-awal kepemimpinannya dulu akan sukses. Juga program revolusi akhlak yang dicanangkan oleh Habib Rizik juga akan sukses. Tetapi kalau jujur tidak ada, kalau jujur menjadi barang yang langka, maka baik revolusi mental maupun revolusi akhlak tidak akan bisa diwujudkan. Karena itu kuncinya jujur. Dan sekali lagi kita perlu menjadikan pelajaran yang sangat berharga peristiwa kematian Brigadir J ini. Di sini mungkin Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah perlu berjujur-jujur di negeri ini, di dalam mengelola negara ini. Maka dari itu, pengelola negara harus jujur, pebisnis harus jujur, pendakwah agama harus jujur. Semuanya kita harus jujur. Kalau ingin kita negeri ini bangkit, kalau ingin kita ekonomi kita lancar, kalau ingin kita negara kita ini menjadi negara yang sejahtera. Persoalan minyak goreng begitu rumitnya menyelesaikannya karena ketidakjujuran. Harga-harga yang melonjak naik, sulit sekali mengendalikannya karena ketidakjujuran. Sekali lagi harus belajar dari peristiwa kematian Brigadir J ini. Perlu kita jadikan pelajaran untuk kita berjujur-jujur dari saat ini sampai selanjutnya. Kita harus yakin semuanya bahwa ketidakjujuran akan membawa malapetaka. Seorang pejabat tidak jujur, suatu saat dia nanti akan hancur sendiri, karirnya akan habis. Seorang pebisnis, pengusaha, pedagang tidak jujur, suatu saat nanti dia akan hancur karena ketidakjujurannya. Seorang petani yang tidak jujur, suatu saat nanti dia akan hancur karena ketidakjujurannya. Seorang pengamat yang tidak jujur, suatu saat nanti dia akan hancur oleh ketidakjujurannya. Banyaknya sekarang ini para tokoh-tokoh, para pejabat kita yang meringkuk di penjara karena kasus korupsi, itu karena ketidakjujuran. Maka sekali lagi, kejujuran sangat penting bagi bangsa ini, baik untuk sekarang maupun untuk masa mendatang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.